warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiani dengan NIM A41124124 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Langsung saja, di sini saya akan membacakan resume dari kelompok 3 dan kelompok 4. Hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan pertama, apakah hak atas pendidikan masih relevan jika pemerintah tidak mampu menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas? Jawabannya, hak atas pendidikan tetap melekat dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya secara progresif. Keterbatasan tidak membatalkan hak, tetapi mengharuskan negara untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana cara melindungi hak warga negara yang rentan seperti perempuan dan anak-anak? Jawabannya, diperlukan tindakan yang komprehensif meliputi penyusunan dan penerapan hukum, sosialisasi, peningkatan kapasitas aparat, penegakan hukum, serta pemberdayaan korban. Langkah-langkah yang diperlukan: 1. Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum seperti peraturan yang sesuai, aturan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Yang kedua, sosialisasi dan pendidikan. Peningkatan kesadaran seperti kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Pertanyaan ketiga, apakah hak negara dapat diambil atau dicabut? Jawabannya, hak warga negara dapat diambil atau dicabut dalam keadaan tertentu, seperti jika warga negara melakukan tindakan yang melanggar hukum atau pengancaman keamanan negara. Pertanyaan keempat, bagaimana cara warga negara dapat memperjuangkan haknya? Jawabannya, warga negara dapat memperjuangkan haknya melalui jalur hukum seperti mengajukan gugatan ke pengadilan atau meminta bantuan lembaga hak asasi manusia. Baik, selanjutnya kelompok 4, penegakan hukum yang berkeadilan. Pengertian hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah proses penerapan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan melindungi hak-hak individu dengan prinsip kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Baik, pertanyaan pertama, apa yang menjadi prioritas dalam penegakan hukum yang berkeadilan? Jawabannya, prioritasnya adalah memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil bagi semua pihak. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan? Jawabannya, dengan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan memastikan proses hukum transparan dan akuntabel. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana agar penegakan hukum bisa dijalankan dengan baik dan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat? Jawabannya, penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik jika lembaga penegak hukum independen, transparan, konsisten, kompeten, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum? Jawabannya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum menjadi lebih terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem hukum yang terbuka berarti proses hukum dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Ini bertujuan untuk
memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.